Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, penganiayaan terhadap bocah berusia 11 tahun oleh ayah tirinya di Mojokerto, Jawa Timur diungkap oleh guru sekolah korban. Meski awalnya korban mengaku terjatuh, namun para guru curiga dengan kondisi luka di kepala korban yang masih mengucur darah. Ini sambatan loro malah dibuka. Iki kena apa iki bekas-bekas iki? Kita iki dabakno ta, iki disulut ambek rokok ta. Oh ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Beginilah kondisi APA, siswa kelas 5 SD di Kecamatan Gedek, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, saat pertama kali ditanya guru soal kondisi luka di kepalanya. Belakangan diketahui APA menjadi korban penganiayaan ayah tirinya Josip Putra Abadi 26 tahun. Meski awalnya mengaku terjatuh, namun para guru curiga dengan kondisi luka di kepala korban. Indikasi terjadi penganiayaan pun semakin jelas saat pihak sekolah membuka seragam korban. Para guru menemukan bekas luka lebam pada tubuh bocah malang itu. Tidak ngaku, ya akhirnya saya suruh minta untuk ngantar ke postu. Kebetulan bedanya tidak ada, sebenarnya jam 9. Katanya sebagian teman-teman guru sudah ke rumah sakit aja. Tuh, apa ke rumah sakitnya, apa ke puskesmasnya begitu. Akhirnya terungkap ya di puskesmas itu karena dokter tahu kalau memang jatuhnya itu terlentang mesti bagian belakang. Kalau terluka mesti bagian depan, kok tengah-tengah gitu loh. Ternyata akhirnya ada pengakuan yang dipukul ayahnya pakai kayu. Guru korban sebelumnya telah menaruh kecurigaan sejak 3 bulan lalu, di mana banyak ditemukan luka sundutan rokok pada tubuh korban. Kekejaman ayah tiri korban sebenarnya diketahui oleh ibu kandung korban. Diduga ibu korban juga mendapat ancaman dari pelaku sehingga tak berani melapor. Korban kerap dipukul, dihantam dengan rantai sepeda motor hingga menerima sundutan peniti yang dipanaskan di sekujur tubuh. Kini Josip Putra Abadi sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres Mojokerto Kota. Ia terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Handi Firmansyah, TV One mengabarkan. Pemirsa, miris seorang bocah 11 tahun di Mojokerto, Jawa Timur dianiaya oleh ayah tirinya dan tidak hanya dipukul kayu di bagian kepala, korban juga diketahui dihantam menggunakan rantai sepeda motor, selain itu juga disundut rokok. Dan untuk mengetahui kondisi korban saat ini sudah bersama kami ada Ibu Rike Puspitasari yang merupakan tante korban. Selamat pagi Bu Rike, bagaimana Bu ini kondisi korban saat ini? Apakah luka di kepala korban ini sudah sembuh? Kalau untuk kondisi saat ini sebenarnya sembuhnya juga belum total, hanya mungkin masih ada yang belum kering gitu luka-lukanya ya. Bu Rike, bagaimana sebenarnya keseharian dari korban sebelum kasus ini terungkap? Apakah ada perubahan perilaku Bu yang menunjukkan ada tanda-tanda mengalami kekerasan? Ya, jadi kalau dulu sebelum dengan si bapaknya ini, dia ya sama seperti anak bisa ceria gitu. Tapi memang setelah masuk bapaknya ini ke rumah tangga ibunya, anaknya ini jadi lebih tertutup, lebih susah untuk berbicara dengan orang lain. Bahkan sama keluarga saja itu dibatasi, tidak boleh banyak ketemu dengan keluarga saya, keluarga dari ibunya juga, itu dibatasi semuanya. Tapi apakah korban ini pernah menceritakan penderitaannya kepada mungkin teman, guru atau keluarganya Bu? Kalau kepada keluarga belum pernah. Bahkan kepada guru saja sulit. Mungkin kepada temannya ada, temannya yang sempat cerita kalau pernah diceritakan atau itu bapak dipukul ayahnya atau apa itu pernah. Kemudian di bulan November itu yang kejadian disulut sama kemiti, itu gurunya tahu sehingga saya dihubungi, itu pun anaknya tidak ngaku. Nah setelah ngaku, putinya itu marah-marah, tapi si bapak ini meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Akhirnya kita tidak lapor. Diselesaikan secara kekeluargaan.
Kalau dari pihak keluarga besar sendiri Bu, mungkin Bu Rike sendiri mengetahui kasus penganiayaan ini sejak kapan Bu? Ya sejak tersulut kemiti itu sekitar bulan November itu saya dan keluarga besar sudah tahu, dan makanya saya bekerja sama dengan gurunya setiap hari itu koordinasi sama gurunya. Saya selalu tanya kalau ada apa-apa tolong hubungi saya gitu untuk memang kita pantau terus si anak ini karena memang sudah kelihatan waktu itu lukanya juga sudah parah sebenarnya, tapi anaknya memang nggak mau ngaku waktu itu. Tuh, dan ibunya waktu itu masih membela si ayahnya itu. Bu, setelah kasus ini kemudian terungkap, apa harapan dari Bu Rike selaku tante dari korban ini kepada pihak kepolisian terkait dengan pelaku terutama? Ya, kami sekeluarga besar terutama saya berharap bahwa si pelaku ini bisa betul-betul dihukum seberat-beratnya. Dan kami tidak mau anak-anak ini nanti terancam. Karena dia sudah ngancam-ngancam juga. Makanya ponakan saya ini awalnya kan takut, nggak mau ngomong. Itu baru kemarin setelah saya berani lapor, sekarang dia sudah mulai mau ngobrol sama saya, terus mau main sama anak-anak saya, itu baru dia percaya sama orang lain. Jadi mentalnya juga sudah kena itu. Baik, Bu Rike, kita harapkan keponakan Ibu ini segera pulih ya Bu ya dan bisa beraktivitas normal seperti sebelumnya. Terima kasih Bu Rike sudah bergabung bersama dengan kami. Terima kasih. Iya.